Bukan pohon biasanya, meratakan tanah juga. Lalu di situ ada backhoe. Backhoe ini untuk galian dan timbunan, efektif sekali ya untuk pekerjaan pembangunan jalan baru. Lalu dump truck, ya dump truck pastinya untuk pengangkutan tanah, baik tanah timbunan maupun tanah galian. Lalu lanjut ke pembongkaran. Nah, di sini ada penjelasan sedikit yaitu pembongkaran. Pekerjaan pembongkaran meliputi segala pekerjaan pembongkaran dan pembuangan. Seluruh atau sebagian dari beton atau pasangan batu yang masing-masing berukuran lebih besar dari 1 kubik. Semua gedung, bangunan, jalan lama, krep, dan rintangan lain yang harus disingkirkan kecuali untuk harus dipindahkan menurut ketentuan lain dari dokumen. Nah, ini juga di samping ini ada bagan arul, di sini ada mulai, lalu di sini sudah disiapkan metode kerja, data alat, spesifikasi kuantitas, lalu mengajukan pengajuan izin ke direksi pekerjaan. Jika disetujui ya lanjut, kalau tidak diperbaiki lagi, lalu kembali meminta izin kembali. Lalu jika ya, pengaturan lalu lintas dimulai, lalu pekerjaan dimulai. Pekerjaan itu pasti diinspeksi, kalau memang tidak sesuai nanti diperbaiki lagi, lalu kerjaan dibetulkan, setelah itu diinspeksi kembali. Jika iya dibongkar, lalu pemindahan atau pembongkaran dilaksanakan, lalu selesai. Nah, pekerjaan pembongkaran ini contoh-contohnya ya. Nah, ini beberapa contoh, 3 contoh ini memang pembongkaran itu untuk existing. Nah, yang paling kiri itu pembongkaran jalan beton atau mungkin jalan existing lama dibongkar untuk nantinya dibangun jalan baru. Lalu yang tengah ini mungkin hanya perbaikan, mungkin konstruksi jalannya mungkin sudah pecah ataupun sudah apa istilahnya terkena beban gitu ya, melesek gitu. Jadi langsung diperbaiki pada area tersebut saja. Nah, yang paling kanan ini mungkin pembebasan lahan ya terkait mungkin jalan tol dan lain sebagainya. Makanya mungkin biasanya melewati pemukiman ya mau nggak mau harus pembongkaran. Nah, ini penjelasannya. Nah, eh, lalu itu tadilah pekerjaan persiapan atau pekerjaan umum. Nah, pekerjaan persiapan itu tentunya tadi eh, alat juga kemungkinan juga tidak cuma ini saya kira ya, tidak cuma 3 tadi. Tadi hanya untuk visual saja. Mungkin alat itu lebih banyak. Mungkin ada dump truck tuh beberapa ukuran ya. Ada beberapa ukuran, lalu mungkin motor grader, lalu tandem roller, water tanker truck, karena memang biasanya untuk pembangunan jalan basecamp ataupun untuk pembangunan basecamp perlu pemadatan tanah, vibrator, konkret mixer untuk pengecoran, mungkin pagar nantinya untuk direksi kit dan lain sebagainya, dan mungkin alat bantu lainnya. Dan tentunya biasanya alat angkut truk untuk peralatan-peralatan ya. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke pekerjaan tanah. Nah, untuk pekerjaan tanah ini meliputi galian untuk timbunan, galian untuk dibuang, lalu common bor material, lalu cercuk beton, timbunan pasir, urukan material berbutir atau granular backfill. Nah, ini tentunya termasuk semuanya dalam pekerjaan tanah yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu pekerjaan galian. Nah, pekerjaan galian ini meliputi apa? Nah, pekerjaan galian untuk timbunan dan pekerjaan galian untuk dibuang. Nah, ini adalah contoh ilustrasi pekerjaan galian dengan ekskavator. Nah, untuk gambar yang pertama di sini, ini adalah survei. Nah, setelah disurvei, terus disetujui oleh direksi pekerjaan, lalu pembuatan galian. Nah, setelah galian dibuat, lalu galian tersebut diangkut oleh dump truck nantinya mungkin untuk ke area urugan atau timbunan ataupun ke area
pembuangan material yang memang sudah tidak dipakai atau berlebihan. Nah, itu dia ilustrasinya. Nah, pekerjaan galian juga. Nah, makanya ini tadi yang sudah saya jelaskan, biasanya eh, pekerjaan galian itu ada yang digunakan, ada yang dibuang. Nah, kalau yang digunakan biasanya langsung digunakan ke konstruksinya, ke konstruksi jalan. Misal untuk perataan lapisan dasar atau subgrade tadi. Nah, makanya setelah diturunkan dari truk langsung nanti diratakan oleh eh, dozer. Nah, nanti diratakan, setelah itu dipadatkan. Nah, kalau yang tidak terpakai nanti langsung dipindahkan ke area untuk timbunan yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, di sini ilustrasi penggunaan tanah hasil galian. Material suitable atau material yang bisa digunakan sebagai timbunan. Jika tidak bisa digunakan atau unsuitable akan dibuang ke disposal area atau area yang sudah ditentukan untuk pembuangan timbunan tadi. Nah, pekerjaan tanah yang kedua yaitu pekerjaan timbunan. Nah, pekerjaan timbunan ini meliputi pembersihan, pembongkaran area lokasi burukit, penggalian, pemuatan, pengangkutan, penghamparan, pemadatan material yang diperoleh dari burukit atau burukit itu bisa diistilahkan yaitu area pengambilan tanah untuk timbunan. Kalau memang di area untuk pembangunan tersebut tanah yang bisa digunakan itu sedikit. Nah, lalu lanjut ke galian struktur. Nah, mungkin kita kembali ke pekerjaan tanah ya, pekerjaan timbunan tadi. Nah, untuk timbunan biasanya memang diklasifikasikan sebagai timbunan material yang terdiri dari bahan tanah dan batu yang memenuhi semua ketentuan di atas level timbunan. Jadi sebagai harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya. Nah, untuk pengangkutan material tadi, kalau kasih bukan menggunakan dump truck dan loading dilakukan dengan menggunakan wheel loader. Pengecekan dan pencatatan volume material dilakukan pada saat penghamparan agar tidak terjadi kelebihan material di satu tempat dan kekurangan material di tempat lain. Nah, tentunya untuk timbunan ini juga tergantung dari cuaca juga, kondisi cuaca yang memungkinkan, panjang hamparan juga, karena memang timbunan ini juga berpengaruh nantinya untuk konstruksi jalan tersebut, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke galian struktur. Nah, galian struktur ini meliputi galian-galian yang diperlukan untuk struktur yang ditentukan di dalam gambar teknis. Galian struktur harus dibatasi dengan hanya pada galian untuk fondasi, pada jembatan gorong-gorong kotak box silver, tempat sayap, dan struktur bangunan lainnya. Nah, galian struktur tadi, ini contoh-contohnya yaitu itu galian struktur dengan cara manual. Dan cara manual ini tentunya dengan para pekerja ya, dengan manusia, lalu mungkin industri galian struktur dengan ekskavator atau mesin. Nah, ini tentunya juga merupakan dari bagian dari manajemen konstruksi juga, apakah akan menggunakan manual. Jika memungkinkan manual karena memang mungkin alat tidak bisa menjangkau atau memang membutuhkan efisiensi anggaran, lalu jika lebih cepat mungkin menggunakan mesin. Nah, galian struktur tadi, itu galian struktur tadi ada dua ya yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu galian struktur kedalaman 2 meter. Pekerjaan penggalian dilaksanakan setelah pemasangan boplang.
Dalam hal ini penentuan kedalaman galian tanah yang digali oleh ekskavator langsung dibuang ke dump truck kemudian diangkut keluar lokasi proyek ataupun nantinya ataupun nantinya itu untuk tadi untuk timbunan tadi seperti itu. Nah, tentunya timbunan tadi juga termasuk untuk penyiapan badan jalan tadi yang sudah saya sebutkan ya, bersama dengan alat-alatnya. Lalu lanjut ke pekerjaan drainase. Nah, pekerjaan drainase ini metode kerja ini meliputi penyediaan dan pelaksanaan pekerjaan drainase sesuai dengan spesifikasi yang terkait. Nah, tentunya pekerjaan drainase yang dikerjakan adalah pekerjaan pipa gorong-gorong beton bertulang, pekerjaan saluran beton dan penutup atau precast, pekerjaan pasangan batu. Nah, ini ilustrasi dari galian tanah untuk pemasangan drainase gorong-gorong. Nah, seperti di gambar satu ini digambarkan yaitu galiannya itu melintang di jalan ya, karena mungkin nantinya ada gorong-gorong beton yang melintang di atas jalan tersebut. Nah, kalau yang ini jadi setelah digali lalu dipasang. Ada juga nanti yang di pinggir, sepanjang pinggir. Tapi biasanya untuk sepanjang pinggir itu biasanya dibiarkan saluran terbuka dengan menggunakan pasangan batu ataupun dengan precast beton. Nah, nantinya seperti ini jika nanti pekerjaan gorong-gorong itu hasil akhirnya seperti ini. Yaitu di sini ada gorong-gorong melintang di antara jalan, lalu nanti kita uruk kembali untuk penyiapan badan jalan. Nah, ini setelah mungkin nantinya setelah jalannya mungkin jadi lalu nanti air dan air dan sebagainya lewat situ. Nah, makanya eh, gorong-gorong ini perlu eh, untuk dilalui air. Nah, eh, selanjutnya untuk pekerjaan drainase yaitu penggalian pada selokan atau samping-samping jalan itu ya menggunakan ekskavator termasuk dalam pekerjaan tanah sebenarnya digali sesuai dengan shop drawing lalu diukur di situ kedalamannya setelah itu baru direncanakan ukuran box culvertnya lalu dipasang setelah itu nanti sisanya diuruk nanti disiapkan untuk penutupnya. Nah, ini penutupnya ini perlu karena nanti jadi badan jalan ya karena badan jalan mungkin ataupun untuk buka tutup nantinya ketika kontrol mungkin macet dan lain sebagainya. Jadi memang semuanya harus direncanakan. Nah, ini pekerjaan saluran untuk pasangan batu. Nah, kalau untuk pasangan batu ya dibuat manual di lapangan dengan tukang biasanya. Di situ digali dulu, lalu pasang buplang. Setelah buplang selesai, langsung pembangunan di sini menggunakan batu kali dan semen dibangun sedemikian rupa. Setelah itu eh, drainase bisa digunakan. Nah, itu tadi dari pekerjaan apa namanya drainase. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan subgrade. Nah, pekerjaan subgrade ini atau pekerjaan tanah persiapan tanah dasar subgrade jalan dilakukan sebelum pekerjaan lapisan pondasi untuk perkerasan dimulai. Tanah harus dalam kondisi siap. Nah, ini alur baganya di situ yang sudah saya sebut sama dengan tadi ya. Di sini tentunya metode kerja sudah disiapkan, data alat sudah, spesifikasi juga sudah, kuantitas juga sudah, lalu mulai setelah itu pengajuan izin ke direksi pekerjaan jika dievaluasi jika tidak ataupun ada kesalahan mungkin diperbaiki terlebih dahulu lalu buat izin kembali. Kalau iya langsung buat stake out atau marking lokasi apa namanya ngecek galian dan timbunan tadi
Apakah ada yang bisa